Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembukuan usaha kecil. Landasan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Pasal 6 dinyatakan bahwa tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan menurut kebutuhan perusahaannya, yaitu tentang kekayaan dan tentang segala hal yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara demikian, sehingga dari catatan-catatan itu dapat diketahui hak dan kewajibannya. Permasalahan yang menjadi persoalan saat ini, sebagian besar perusahaan kecil tidak memahami tata cara pembukuan, sehingga dia tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari usahanya. Mereka hanya bisa menaksir dengan kira-kira. Pada umumnya mereka hanya mencatat tentang hutang piutang saja. Bahkan hal ini banyak juga yang tidak melakukan pencatatan utang piutangnya. Tata cara pembukuan transaksi bagi pengusaha-pengusaha kecil. Transaksi keuangan. Pencatatan transaksi dilakukan pada berbagai buku sesuai dengan jenis transaksinya, misalnya buku kas, buku persediaan, buku piutang, buku utang, dan buku investasi, dan lain-lain. Yang satu, buku kas, transaksi yang menyangkut masalah penerimaan dan pengeluaran yang harus dicatat ke dalam buku kas. Bentuk buku kas yang sederhana berbentuk skontro yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri disebut debit yang mencatat setiap terjadi pemasukan uang, sedangkan sisi kanan disebut sisi kredit yang mencatat setiap terjadi pengeluaran uang. Di bawah ini ada contoh dari buku kas yang untuk mencatat setiap pengeluaran uang dan pemasukan uang. Yang kedua ada buku pembantu persediaan barang dagangan. Buku ini untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang dagangan. Buku ini berhubungan dengan buku kas bila terjadi pembelian maupun penjualan tunai, dan buku ini akan berhubungan dengan buku piutang bila terjadi penjualan kredit, dan berhubungan dengan buku utang bila terjadi pembelian barang secara kredit. Di bawah ini ada contoh untuk buku pembantu persediaan barang dagangan. Yang ketiga ada buku besar piutang. Buku ini untuk mencatat semua tagihan perusahaan. Bentuk buku ini skontro. Sisi debit untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan bertambahnya piutang. Sisi kredit untuk mencatat setiap kali terjadi pengurangan piutang. Buku besar piutang dilengkapi dengan buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang adalah buku yang memuat catatan piutang masing-masing pelanggan. Pada akhir periode, seluruh saldo buku pembantu piutang dimasukkan ke buku besar piutang. Nah, di sini ada contoh buku besar pembantu piutang. Ada tanggal, faktur, debitur, jumlah, periode Juli 2020. Nah, yang keempat ada buku besar utang. Buku utang adalah untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan terjadi utang. Bentuk buku besar utang adalah skontro. Sisi debit untuk mencatat transaksi yang menyebabkan utang berkurang, sedangkan sisi kredit untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan terjadinya penambahan utang. Buku besar utang dilengkapi dengan buku pembantu utang. Buku pembantu utang adalah buku yang memuat catatan utang masing-masing pada akhir periode. Seluruh saldo buku pembantu utang dimasukkan ke buku besar utang. Berikutnya ada contoh buku besar pembantu utang dan piutang. Bisa dilihat. Yang kelima, buku investasi. Buku ini mencatat barang-barang investasi yang dimiliki perusahaan, baik berupa barang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Di bawah ini ada contoh untuk buku investasi.
ada identitas, nama dan alamat, buku induk, barang, inventaris. Nah, selanjutnya ada hakikat neraca. Neraca adalah suatu daftar yang memperlihatkan jumlah harta, utang, dan modal. Daftar neraca terbagi dua sisi, yaitu sisi debit aktiva dan sisi kredit pasiva. Pada sisi debit berisi harta aktiva, sedangkan pada sisi kredit berisi utang dan modal. Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang singkat, misalnya berupa uang kas, bank, deposito jangka pendek, piutang dagang, persediaan barang dagangan, persediaan perlengkapan. Sedangkan aktiva tidak lancar adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang tidak bisa dengan cepat dijadikan uang tunai. Misalnya investasi jangka panjang dan aktiva tetap barang tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada pasiva. Kewajiban liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dalam waktu tertentu. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek, yaitu berupa utang yang waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Misalnya utang dagang, utang biaya. Kewajiban jangka panjang adalah berupa utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya utang obligasi, utang hipotek. Yang kedua, modal, yaitu kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan pada periode yang bersangkutan. Modal berupa selisih antara aktiva dikurangi utang. Hakikat modal dan harta. Modal sama dengan harta dikurang utang, atau harta modal ditambah dengan utang. Selama perusahaan itu berjalan terus-menerus, tentu akan menjadi berbagai macam perubahan baik menyangkut harta maupun utang, dan pada akhir periode harus dibuat lagi neraca akhir periode, kemudian buat perbandingan antara modal pada neraca awal periode dan modal pada neraca akhir periode. Apakah ada perbedaan? Bila modal akhir lebih besar dari modal awal, terdapat kecenderungan perusahaan mendapat laba. Tetapi bila sebaliknya, maka kemungkinan perusahaan menderita rugi. Dengan tidak lupa memperhitungkan pref. Pref adalah berupa penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi atau penggunaan dana pribadi untuk perusahaan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang pembukaan usaha.